Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April, dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya, pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan 2 aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni
pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia, di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Sebelum kita ibadah, mari kita bangkit berdiri mendeklarasikan Mazmur 91 untuk perlindungan Tuhan Yesus. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Shalom semuanya. Shalom. Kita mempersatukan hati kita. Kita mau memuji menyembah Tuhan. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Kita persatukan hati di dalam doa. Shakalabarata kalabarata kalabashe. Shekelalabarata kalabarata kalabos. Haleluya. Oh, shalimuliakan namamu. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Kau mengundang setiap kami Tuhan untuk hadir di tempat ini. Bahkan teman-teman kami Tuhan yang akan mengikuti Tuhan ibadah online ya Bapa. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu sempurna Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan untuk sepanjang minggu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, oleh kasih setia-Mu Tuhan Kau mengasihi Tuhan setiap kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, di bulan Tuhan yang baru ini Tuhan, di bulan September ini ya Bapa, kami percaya Tuhan, ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami Tuhan yang rindu untuk mencari wajah-Mu Tuhan, Engkau akan puaskan kami Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang rohnya Tuhan udah lama Tuhan kering ya Bapa,
Kami percaya Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan, Engkau akan segarkan Tuhan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila setiap kami Tuhan memiliki gaya hidup Tuhan, doa, pujian, penyembahan, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus sampai Tuhan datang kedua kalinya menjemput setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan Tuhan kemenangan yang baru Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Bahkan yang sakit Tuhan Kau akan sembuhkan ya Bapa. Yang beban berat Tuhan Kau akan lepaskan Tuhan setiap kami ya Bapa. Dan kami percaya Engkaulah penolong bagi setiap kami yang sanggup membantuin kami, memulihkan Tuhan keadaan kami yang buruk dan akan menjadi lebih baik lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, berikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Pada saat kami datang Tuhan ke tempat ini ya Bapa, kami membawa Tuhan pergumulan kami. Kami percaya kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami akan diubahkan Tuhan oleh Engkau Tuhan. Dan kami akan diperbaharui Tuhan oleh kebenaran firman-Mu dan kematrekan Tuhan setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat kasih setia dan perlindungan-Mu Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Katakan sama kanan kirinya, Engkau sungguh luar biasa. Yes, Engkau sungguh luar biasa.
akan sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Di setiap kami Tuhan yang akan menabur Tuhan, di setiap anak-anak-Mu Tuhan yang kembalikan Tuhan persepuluhan Tuhan. Bahkan Tuhan persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Bila setiap tangan-tangan yang menabur Tuhan, Kau kembalikan Tuhan 100 kali lipat. Melumbung setiap anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mau Tuhan memberi Tuhan dengan sukacita berasal daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan, amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
Semua pujian, kemuliaan hanya
Kurata karada basya karala basya kirara basya karara basya. Humata kada basya kada namala basya kirara basya kinana yarala basya. Ubasya kirodata karada basya kinana mayarala basya kirara basya. Jesus, 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 Jesus. Oh Jesus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapak buat kebaikan. Terima kasih buat kemurahan. Terima kasih buat pemeliharaan. Terima kasih buat penyertaan. Kami bersyukur kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami boleh datang memenuhi undangan untuk diberkati lebih lagi. Kami percaya kami pulang tidak sama dengan kami datang. Kami pulang akan membawa berkat-berkat sorgawi. Oleh sebab itu Roh Kudus berkaryalah. Ajarkan kami, buat kami mengerti, memahami, sehingga kami boleh mengenal pribadi Tuhan Yesus lebih lagi, dan bahkan ada di dalam Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, Abah. Berikan kata-kata yang sederhana, tapi penuh dengan kuasa ilahi, sehingga pada saat firman Tuhan disampaikan, pada saat isi hati Tuhan diberitakan, anak-anak-Mu di tempat ini akan mengalami pembaharuan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berbicaralah, berbicaralah. Kami siap diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuran yang bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengar firman Tuhan sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Shalom. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Tuhan Yesus baik, amin. Dan selalu baik, amin. Baik, haleluya. Hari ini saya akan membahas sesuatu yang sudah disampaikan oleh Roh Kudus. Terlihat sederhana, tetapi tidak mudah untuk dimengerti. Karena saya pernah mengalami dalam kondisi sama seperti rasul-rasul ketika Yesus masih ada bersama mereka. Dan kita sudah tahu sebagai pengikut Kristus bahwa ketika kita memohon sesuatu, meminta sesuatu kepada Bapa di sorga, segala sesuatunya kita minta di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar mengerti dengan mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus? Ini adalah dasar kekristenan, dasar daripada doa. Dan ketika kita mempraktekkan, kita mengerti, saya percaya apapun kebutuhan yang kita minta kepada Bapa di sorga, sorga terbuka dan sorga merespon. Yang mau katakan amin? Amin. Jadi tema khotbah kita hari ini adalah dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan buka ayatnya, kita akan belajar. Saya percaya bahwa hari ini kita akan pulang dengan membawa berkat-berkat sorgawi. Kita akan pulang dengan membawa hadiah-hadiah dari sorga. Oleh sebab itu, fokus, bilang kiri kanan, jangan main handphone, fokus men, fokus sis, ya. Biar kita pulang bawa hadiah, kita sama-sama diberkati nanti. Yang mau diberkati katakan amin. Puji Tuhan, ya. Kita buka dulu Yohanes 14 ayat 14. Yohanes 14 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yang melakukan siapa nih kalau lihat firman ini? Yesus ya. Kita sepakat ya? Yesus ya. Berarti yang ngomong ini kan firman Tuhan ya, firman Yesus. Ini Yesus yang berkata, jika kamu meminta sesuatu kepadaku, pada Yesus, dalam namaku, dalam nama Yesus, aku akan melakukannya. Jadi yang melakukan siapa? Yesus. Sepakat ya? Coba kita buka Yohanes 16 ayat 23. Yohanes 16 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Yang memberikan siapa ini?
Nah, siapa yang memberikan ini? Bapak Pak Yesus? Yesus atau Bapak? Hah? Ini bagus ini, ya. Karena di luar sana banyak terjadi keributan gitu ya, apalagi yang belum mengenal Yesus. Dia bilang, "Wih, Tuhannya orang Kristen banyak banget gitu ya. Satu Tuhan gak cukup." Jadi kalau tadi di Yohanes 14 ayat 14 Yesus. Kalau di sini yang mengabulkan siapa? Bapa. Jadi yang benar kalau kita berdoa, kita doa kepada Yesus atau kita doa kepada Bapa? Kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kalau yang tadi di ayat 14 berarti kepada Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya ibadah hari ini akan menjadikan kita Kristen yang betul-betul mengenal Yesus. Ya, jangan sampai kita doa bingung. Dulu saya sempat bingung ya dalam kekristenan. Nggak ada yang bimbing, nggak ada yang ngajar. Makanya saya sekolah karena saya merasa saya dibodoh-bodohi gitu ya. Saya dibodoh-bodoh dengan orang-orang yang seakan-akan tanda kutip mengerti teologi tapi tidak mengerti tentang pewahyuan teologi sesungguhnya. Sehingga saya ya menjadi domba yang tidak jelas arahnya gitu ya. Sampai akhirnya saya sekolah, diajarkan Tuhan, diajarkan Roh Kudus. Puji Tuhan, saya banyak dipakai oleh Tuhan untuk membagikan pewahyuan-pewahyuan sorgawi. Sehingga kita menjadi Kristen yang betul-betul pengikut Kristus sejati. Bukan Kristen yang tidak tahu Tuhannya kamu 3. Apa itu Trinitas? Apa itu Kristen? Siapa itu Tuhan? Gitu ya. Tuhan itu kan bukan Allah. Kenapa Allah bisa jadi manusia? Terus kita mulai mikir, kita mulai bingung. Bahkan pada saat saya jadi Kristen, saya mulai bingung gitu. Saya sebenarnya harus minta kepada Bapa, Roh, atau minta kepada Yesus? Kalau minta kepada Yesus, berarti Yesus itu bukan Allah. Berarti Yesus ada atasannya, ada Bapa. Gitu ya. Terus kalau kita pikir ada Yesus, ada Bapa, berarti mana mungkin satu pribadi. Sedangkan anak kembar aja, secara duniawi kita lihat anak kembar tidak bisa jadi satu. Pasti fisiknya 2. Pemikiran-pemikiran ini kan pemikiran dunia nih. Pola pikirnya duniawi, bukan pola pikirnya ilahi. Pola pikir ilahi tidak bisa dimengerti oleh dunia kalau tidak dijabarkan oleh Roh Kudus. Kalau tidak dibantu oleh Roh Kudus. Jadi orang-orang yang di luar pengenalannya akan Tuhan, yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan punya pertimbangan-pertimbangan, pemikiran-pemikiran seperti itu. Dulu saya begitu, sama, saya juga begitu. Tapi ketika semakin hari saya semakin dibentuk, semakin hari saya semakin bertumbuh, semakin hari semakin dekat dengan Roh Kudus, saya mulai mengerti bahwa semua perkara-perkara ilahi tidak bisa dengan mudah dimengerti oleh pola pikir duniawi. Tapi ketika kita bisa masuk ke dalam dimensi sorgawi, di saat itulah sorga terbuka. Makanya ada istilah mujizat. Mujizat itu adalah hal-hal yang tidak bisa dimengerti oleh logika. Tidak bisa dimengerti oleh pola pikir dunia. Gak bisa. Dimensi surga sama dimensi dunia itu beda. Kita akan belajar nih dari 2 ayat ini, siapa sebenarnya Yesus? Apa yang Tuhan Yesus maksudkan dengan ayat-ayat yang dia perkatakan sendiri? Dia adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya apa yang dia sampaikan semuanya adalah kebenaran. Tapi bukan kebenaran yang ambigu, bukan kebenaran yang membingungkan, tapi kebenaran yang pasti. Kalau dia katakan ketika kita minta kepada Yesus dalam namanya, dia akan lakukan. Dan dia juga katakan ketika kita minta kepada Bapa dalam namanya, Bapa akan lakukan. Berarti ada persamaan. Ada perbedaan, ada persamaan. Perbedaan terkesan ada 2 figur yang melakukan atau mengabulkan permohonan doa, yaitu Yesus dan Bapa. Sehingga dengan pola pikir manusia biasa, kita berpikir seakan-akan ada 2 pribadi. Ada 2 Tuhan. Ya. Belum lagi saya bahas tentang Roh Kudus, berarti ada 3 pribadi lagi. Ini saya jabarkan yang ini dulu. Nanti pelan-pelan kita nanti ada waktu, Tuhan izinkan kita bahas tentang kuasa Roh Kudus. Jadi Trinitas.
Tuhannya satu, Tuhan orang Kristen satu. Tidak ada tiga, tapi pribadinya tiga. Tiga menjadi satu, karena itu Trinitas. Tapi saya akan bahas ini dulu, yang terlihat jelas ada Bapa, ada Yesus. Iya, kita akan belajar di sini. Perbedaannya ada dua pribadi, Yesus dan Bapa. Tapi persamaannya semua terjadi ketika kita meminta dalam nama Tuhan Yesus. Jangan lupa itu persamaannya. Persamaan dari dua ayat tadi. Ketika kita memohon sesuatu, ketika kita meminta sesuatu kepada Bapa, kita harus memohon, kita harus meminta dalam nama Tuhan Yesus. Kita jangan berpikir dulu siapa yang melakukan, nanti saya akan jelaskan. Kok bisa, Pak? Bisa. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Ketika kita meminta dulu, sekarang, dan selama-lamanya, Dia adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan yang dulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap sama. Tetap mengasihi kita. Dia hidup dengan kekal. Karena Dia berasal dari firman Allah. Ketika saya berkata-kata, perkataan saya mewakili saya. Tapi ketika saya tidak ada lagi di dunia ini, perkataan saya yang disampaikan pada saat saya tidak ada lagi di dunia ini tidak bisa mewakili saya. Artinya begini, tidak mungkin orang mati bersuara. Kalau orang sudah mati, ya suaranya nggak ada. Kalau ada suaranya, itu bukan dia. Beda dengan dimensinya sorga. Allah itu adalah maha kekal. Dia selalu hidup. Dia Allah orang hidup. Kenapa? Karena dia tidak terikat dengan waktu. Dia menciptakan waktu, tetapi dia tidak terjebak dalam waktu. Manusia terjebak dalam waktu. Artinya ada kelahiran, ada kematian. Karena ada waktu. Ada muda, ada anak-anak, ada tua. Karena ada waktu. Tapi Allah di luar waktu. Dia kekal apa adanya. Karena dia kekal, Allah itu kekal, Allah itu hidup, firman-Nya juga kekal, firman-Nya juga hidup. Firman-Nya tidak terjebak dengan waktu. Nah, firman itu yang menjadikan bumi dan seisinya. Dengan berfirman terang itu jadi, maka jadilah terang. Ketika dia berfirman tentang jadilah hewan di darat dan di laut, terjadilah hewan di darat dan di laut. Firman yang kekal, firman yang selalu hidup, firman yang sama memiliki kuasa. Kuasa adalah menciptakan bumi dan seisinya. Jadi firman itu sudah menjadi daging berbentuk manusia yang namanya Yesus. Jadi Yesus datang dari Allah, berasal dari Allah, dan memiliki kuasa. Karena firman Allah adalah Allah itu sendiri. Dan melalui firman Allah, bumi dan seisinya diciptakan. Ketika firman itu menjadi daging, menjadi bentuk manusia, dan namanya Yesus, maka ada waktunya ketika Yesus masuk dalam dimensi dunia, karena terjebak dalam waktu, ada waktunya dia mengalami kematian dan kembali lagi kepada Bapa. Kenapa dia harus jadi manusia? Untuk menyatakan dirinya kepada manusia dan mengajarkan manusia untuk mengenal Allah yang mau dipanggil sebagai Abba, Bapa. Jadi firman ini berasal dari Allah. Dan firman ini harus kembali kepada Allah, karena ini kepunyaan Allah. Dia kekal dan dia punya kuasa. Karena oleh dia, melalui dia, segala sesuatu ada untuk dia. Itu firman. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa Yesus berkata-kata di Yohanes 14 ayat 14 berbeda dengan Yohanes 16 ayat 26? Pada saat Yesus berkata, mintalah kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Karena pada saat itu murid-muridnya belum bisa benar-benar mengerti bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Manusia hanya melihat dengan mata.
Ketika kita bilang, kamu jangan takut, kamu ada masalah ya. Oh, sertifikat vaksin kamu belum keluar ya. Nanti Bapak akan bantu kamu keluarkan, terbitkan sertifikat vaksin kedua kamu. Itu lebih mudah dicerna daripada saya bilang gini, dalam nama Tuhan Yesus nanti malam mujizat ada sertifikat vaksin kamu ada di rumahmu. Ngerti maksud saya ya? Manusia melihat dengan mata, manusia hanya bisa menangkap apa yang bisa ditangkap. Makanya Tuhan Yesus berkata, ketika kamu berdoa kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya, karena pada saat itu Yesus bersama dengan murid-muridnya. Lebih mudah dicerna daripada dia bilang ini, tahukah kamu bahwa aku dan Allah adalah satu? Coba kita buka Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30 kalau kita mundur lagi, tadi kan Yohanes 14, kita mundur lagi. Yohanes 10 ayat 30. Yesus pernah mengatakan ini. Aku dan Bapa adalah satu. Tapi kalau kita baca ayat sesudahnya, itu orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Karena dianggap kurang ajar. Yesus dianggap, oh kamu kok menyamakan diri kamu dengan Allah. Jadi pada saat itu, murid-murid Yesus juga belum mengerti bahwa Yesus dan Bapa, Yesus dan Allah adalah satu. Mereka belum mengerti. Mereka taunya Yesus itu adalah Mesias yang diutus Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tapi bukan Yesus adalah Allah itu sendiri. Pada saat itu mereka mengenal Yesus tapi belum benar-benar mengenal Yesus. Sama seperti kita waktu kita masuk jadi Kristen, mengikut Kristus, kita bingung kita minta kepada Bapa atau minta kepada Yesus. Kok Yesus ngajarkan kita berdoa kepada Bapa? Kalau gitu Yesus bukan Bapa. Banyak orang-orang juga berpikir seperti itu di luar sana. Kalau Yesus mengajar kita berdoa kepada Allah yang kamu sebut, orang Kristen sebut sebagai Bapa, berarti Yesus bukan Allah itu sendiri. Kenapa kamu sembah Yesus? Kan gitu ya pemikiran orang-orang di luar sana. Tapi saya mau jelaskan, ini tidak bisa akan dicerna, diterima dengan akal kita kalau kita tidak penuh dengan Roh Kudus. Sehingga di ayat Yohanes 16 ayat 23, Yesus katakan ada satu perkataan yang kalian harus perhatikan. Yohanes 16 ayat 23. Pada hari itu ada satu kondisi. Pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Tidak akan lagi mempertanyakan, kok kamu sama dengan Allah, kok kamu ada dalam Allah. Berarti kamu ini sebenarnya siapa? Nggak ada lagi pertanyaan seperti itu. Pada hari itu, sekarang kita mau belajar, pada hari mana Tuhan? Kita tidak lagi menanyakan apakah Yesus dan Bapa adalah satu. Kita akan mundur 3 ayat ke belakang. Yohanes 16 ayat 20. Di 23 ayat itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Alkitab mengatakan persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Ketika kita lebih memprioritaskan dunia daripada kerajaan Allah, maka kita sudah bukan bagian menjadi kerajaan Allah. Karena dunia membenci Yesus. Jadi kalau dunia sudah membenci kita, kita tidak akan lebih hebat daripada guru kita. Ketika kita berduka cita, dunia akan tertawa. Dunia dengan kita beda. Kita masih ada di dunia, makanya kita harus menjadi terangnya sorga. Jangan sampai terang kita redup karena dunia. Ya. Ini dikatakan karena beberapa saat kemudian Yesus akan disalib. Waktunya sudah sangat dekat. Makanya dia sampaikan ini kepada murid-muridnya. Karena jauh sebelumnya murid-muridnya diajarkan, mereka masih belum bisa mengerti. Mereka mengenal Yesus, tapi mereka tidak mengerti. Di saat-saat terakhirnya Yesus mengatakan secara berterus terang bahwa kamu akan menangis dan meratap. Ini menyatakan tentang kematiannya yang akan semakin dekat, yang sudah dekat. Tetapi dunia akan bergembira, dunia akan tertawa. Kamu akan berduka cita karena kematian Yesus, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Ini berbicara tentang kebangkitannya setelah kematiannya. Lalu dia ilustrasikan kepada murid-muridnya. Yesus itu kalau bicara selalu dengan ilustrasi ya, luar biasa.
Ayat 21 dikatakan begini. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Ketika seorang ibu dalam proses melahirkan, dia mengalami sakit, dia mengalami duka cita. Tapi ketika anak itu lahir, dia mengalami sukacita yang luar biasa. Dan itu semua sesaat prosesnya. Begitupun kematian Tuhan Yesus. Dalam kematiannya, semua murid-muridnya akan berduka cita. Tapi 3 hari kemudian, waktu yang sesaat, dia bangkit dan telah mengalahkan maut dan memegang kunci kerajaan maut. Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah firman Allah yang penuh dengan kuasa. Kita lanjutkan ayat 22, diulang sama Tuhan Yesus. Di ayat 22 dikatakan begini. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, karena sesaat lagi Yesus ditangkap. Tetapi aku akan melihat kamu lagi. Aku akan melihat kamu lagi. Ini menyatakan kebangkitannya. Dan hatimu akan bergembira, karena Tuhan yang disembah, Tuhan yang dipuji, Tuhan yang diikuti oleh murid-muridnya adalah Tuhan Yesus yang hidup. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripada. Ini luar biasa. Sehingga Yesus berkata, di awal-awal, ketika kau minta aku dalam namaku, padaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ingat, dalam namanya, nama Yesus, di dalam Yesus. Yesus yang adalah firman. Firman itu berkuasa. Karena melalui firman, bumi dan sisinya diciptakan. Yesus itu adalah firman Allah. Firman Allah yang hidup, firman Allah yang tidak pernah mati, firman Allah yang memiliki kuasa dan tidak pernah berubah kuasanya. Dan kenapa ini dikatakan kepada murid-muridnya? Karena Yesus akan mati sesaat setelah ini. Di Yohanes 17 dia ditangkap. Dia akan mati untuk menebus dosa seluruh umat manusia yang mau percaya kepadanya. Dalam kematiannya, dia menukarkan nyawanya sehingga orang-orang yang berdosa yang percaya kepadanya, yang mau bertobat, mau ikut Yesus, dilayakkan untuk bertemu dengan Yang Maha Kudus. Yang Maha Kudus itu tidak akan bisa bertemu dengan yang tidak kudus. Artinya begini, kita yang tidak kudus, yang penuh dengan dosa, kita tidak bisa menghadap kepada Yang Maha Kudus. Sekalipun Yang Maha Kudus punya hak prerogatif, punya otoritas untuk datang kepada kita, tapi kita tidak bisa. Doa-doa kita terhalang karena dosa-dosa kita. Tapi puji Tuhan, kita punya pengantara yang namanya Yesus. Dia mati buat kita sehingga kita dilayakkan di hadapan Allah Bapa di surga. Kok bisa? Karena dia adalah Allah yang adalah firman menjadi manusia, menjadi daging. Tapi dia bukan manusia biasa. Dia manusia yang dilahirkan dari seorang perawan. Manusia yang bukan dilahirkan karena hasrat biologis, tapi manusia yang dilahirkan karena hasrat ilahi. Manusia yang mengalami kematian dan bangkit dalam tubuh kemuliaan. Jadi dia bukan manusia yang manusia. Manusia yang tidak biasa, dan sampai hari ini di tahun 2020 sejak bumi dijadikan, tidak ada manusia yang seperti Yesus mati dan bangkit dalam tubuh kemuliaan. Lahir dari seorang perawan, tidak ada. Hanya satu, namanya Yesus. Makanya dia adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Dia adalah jalan pengantara kita menuju Allah Bapa di surga. Dia adalah kebenaran karena dia berasal dari firman Allah.
dia dari Allah dan kembali kepada Allah, Allah yang maha kekal, maka dikatakan dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Katakan amin. Dia adalah pengantara buat kita. Coba saya akan terjemahkan satu penerjemahan LAI yang kurang tepat. Roma 8 ayat 34. Saya akan jabarkan. Yesus adalah pengantara kita. Sehingga dalam nama Tuhan Yesus, kita mendapat jawaban doa. Di sini dikatakan Kristus Yesus yang telah mati, tanda tanya. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita, tanda tanya lagi. Coba kita lihat bahasa aslinya, kayaknya kurang tepat. KJV boleh? Siapakah yang bisa mengutuk kita? Who is that condemned? Siapakah yang bisa menghukum kita? Siapakah yang bisa mendakwa kita? Dia bilang gini, adalah gitu ya, adalah Kristus yang sudah mati, that died, pasif. Yang sudah mati, dan lebih daripada itu, dia sudah bangkit kembali. Who is even at the right hand of God, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, who also make intercession for us, yang menjadi pengantara buat kita. Ini dalam bahasa Yunaninya saya sudah selidiki, artinya pengantara, intercession, pengantara. Tanpa Yesus, kita tidak bisa layak di hadapan Allah. Tapi karena Yesus, Allah mengasihi kita. Allah mengasihi kita karena Allah mengasihi Yesus. Allah dan Yesus adalah satu. Kenapa kita ada dalam Yesus? Karena kita mengasihi Yesus. Nanti kita akan jelaskan ayatnya. Ya. Jadi yang jelas di sini, penerjemahannya adalah bukan seperti yang kita baca, Kristus Yesus yang telah mati, bukan. Yang pertama perkataannya, siapakah yang dapat mengutuk kita? Siapakah yang dapat mendakwa kita? Siapakah yang dapat menghukum kita? Who condemn us? Gak bisa, karena kita punya Yesus. Yesus yang sudah mati, mengalahkan maut, dan dia bangkit, dia hidup. Sekarang ada di sebelah kanan Allah Bapa. Sebelah kanan artinya dia jadi pembela kita. Dan bahkan lebih daripada itu, dia jadi pengantara kita. Kalau dalam pengadilan, pembela itu ada di sebelah kanan hakim. Ya, sebelah kanan Allah, dari penonton sebelah kanan Allah. Kalau sebelah kiri itu jaksa penuntut. Ya, pendakwa, penuntut. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia adalah pembela kita. Dan hal ini sama dikatakan di Ibrani 7 ayat 25. Bahasa Yunaninya sama, sebagai pengantara. Sebagai pengantara. Ibrani 7 ayat 25 dikatakan begini dalam TB, terjemahan baru. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna. Katakan sempurna. Semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Oleh dia datang kepada Allah. Berarti melalui dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Yesus hidup selama-lamanya untuk menjadi pengantara buat kita semua di hadapan Allah Bapa di sorga. Makanya namanya berkuasa. Dan di dalam namanya doa kita dijawab. Permintaan kita dijawab. Permohonan kita dijawab. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Pertanyaannya sekarang, Pak, kok bisa ya Bapak menjawab? Allah Bapa di surga kok menjawab? Kok bisa ya? Nah, saya ajarkan 2 tuntunan Alkitab yang akan kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga pada saat kita berdoa, hai iblis, dalam nama Tuhan Yesus keluar. Ketika kita kerja, ada intimidasi, ada dakwaan, kok kerjaan ini gagal, terkesan kita nggak mampu, terkesan kita bodoh. Terkadang iblis mulai mengganggu. Dia bilang gini, tuh kan kamu nggak disayang Tuhan. Kalau orang disayang Tuhan itu berhasil dan beruntung. Kalau orang di luar Tuhan itu selalu gagal. Saya pernah mengalami itu dan terkadang mengalami itu. Pada saat itu saya tidak menyalahkan Yesus. Karena saya tahu di dalam namanya ada kuasa. Makanya saya katakan apa? Roh kegagalan
kegagalan, roh kebodohan, roh intimidasi, roh pendakwa, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh kegagalan digantikan dengan roh keberhasilan. Roh kekalahan digantikan dengan roh kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Setelah saya perkatakan itu, saya deklarasikan dengan iman saya apa yang terjadi. Kegagalan demi kegagalan berganti dengan keberhasilan demi keberhasilan. Mau seperti itu? Karena jangan berpikir juga, wah kalau dalam nama Tuhan Yesus berarti semuanya akan terjadi. Untuk hal-hal yang benar, iya. Kalau hal-hal di luar kebenaran, tidak. Saya ambil contoh, ada satu kasus begini. Ada satu orang kemasukan, dimasuki roh jahat, lalu ada seorang penjaga menara datang, lalu dia katakan begini, dalam nama Tuhan Yesus, keluar kamu setan. Dia ketawa, yang kemasuk ketawa, kamu musir saya, kamu sendiri makan uang gereja. Ketika kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus bukan sekedar password, bukan hanya sekedar perkataan, tapi dalam nama Tuhan Yesus menggambarkan identitas Kristen. Ketika kita deklarasikan dalam nama Tuhan Yesus, berarti kita benar-benar dalam nama Tuhan Yesus. Kita ada di dalam Tuhan. Maka percayalah, sorga terbuka. Kita akan buka ayatnya, Yohanes 16 ayat 26. Ini kuncinya. Yohanes 16 ayat 26. Yohanes 16 ayat 26. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Perhatikan di sini kata-kata berikutnya. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Coba cerna kata-kata itu, renungan kata-kata itu, berdoa sama Roh Kudus, minta tolong Roh Kudus terjemahkan. Pada hari itu, jadi pada saat Yesus bangkit, ketika kamu berdoa dalam namaku, gitu ya, aku akan katakan, di sini kan tidak aku katakan, sekarang aku akan katakan bahwa ketika kamu meminta sesuatu kepada Bapa, aku tidak meminta kepada Bapa. Jadi bukan kita berdoa kepada Yesus, terus dalam ilustrasi hayalan kita, Yesus minta lagi kepada Bapa gitu. Bapak tolong dong anak saya tuh, kasihan tuh. Dia nggak begitu. Kenapa? Karena Yesus dan Bapa adalah satu. Dia datang dari Bapa dan dia kembali kepada Bapa. Tidak bisa kita samakan dengan logika kita. Dua anak kembar adalah dua fisik yang tidak bisa jadi satu. Tapi dalam dimensi sorgawi, dalam dimensi roh, Yesus datang dari Bapa dan akan kembali kepada Bapa, menjadi satu kembali dengan Bapa. Sehingga dia tidak perlu lagi meminta kepada Bapa, karena apa yang kamu minta dalam nama Tuhan Yesus, Bapa langsung menjawabnya, karena kita di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa. Paham nggak sampai di sini? Ini terjadi karena di ayat 27 dikatakan begini. Kok bisa Pak? Bisa. Ini terjadi sebab Bapa sendiri mengasihi kamu. Bapa di sorga menjawab karena kamu dikasihi. Kok bisa? Karena kamu telah mengasihi Yesus. Yesus dan Bapa adalah satu. Yesus berasal dari Bapa, kembali kepada Bapa. Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Bapa mengasihi Yesus, Bapa mengasihi dirinya sendiri. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu ajaran dari Bapa, kebenaran firman. Bapa dan Yesus adalah satu. Nah, ketika kita mengasihi Yesus, berarti kita mengasihi Bapa. Kenapa? Karena Yesus dalam Bapa, Bapa dalam Yesus. Nah, ketika kita mengasihi Yesus dan percaya bahwa Yesus ada dalam Bapa, Yesus dan Bapa adalah satu, maka pintu sorga terbuka. Bapa menjawab doa kita karena kita mengasihi Yesus dan percaya bahwa Bapa dan Yesus adalah satu. Ketika kita mengasihi Yesus, kita mengasihi Bapa. Ketika kita percaya Bapa dan Yesus adalah satu,
Maka ketika kita melakukan kasihnya kepada Yesus, kita juga menjadi satu dengan Yesus. Kok bisa, Pak? Saya bukakan lagi biar lebih jelas. 1 Yohanes 2 ayat 3. Ini kunci-kunci Alkitab. Jadi kalian bisa jadi Kristen yang bertumbuh dan berbuah dengan kuasa doa. 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya, itu ya kata Alkitab ya, bahwa kita mengenal Allah. Ini baru mengenal nih, belum di dalam. Kalau kita mengenal Allah, dia itu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi kalau orang-orang yang mengenal Allah, belum di dalam Allah nih, mengenal Allah, dia akan mencoba menuruti perintah-perintahnya. Lanjut di ayat 4. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, Allah nih, dianya nih Allah. Aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jasnya kebenaran, jas hamba-hamba Tuhan. Tapi ketika dia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dia tidak dalam kebenaran, dia tidak ada kebenaran itu. Itu. Lalu dilanjutkan di ayat 5. Dikatakan begini, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Katakan sempurna kasih Allah. Nah, ketika kasih Allah sempurna, sorga terbuka. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Jadi indikatornya di situ. Kalau mau tahu bahwa orang-orang itu ada di dalam Tuhan, dia akan menuruti perintahnya, bukan melawan, bukan memberontak, bukan mempunyai alibi A, B, C, D gitu ya. Dia turuti perintahnya. Ini harus dengan bantuan Roh Kudus. Tanpa bantuan Roh Kudus gak bisa. Kedagingan kita lebih kuat. Daging itu kuat, roh itu lemah. Roh penurut, ya, tapi daging lemah. Ya. Ayat 6, baru di sini terjadi metamorfosa. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia ada dalam Allah, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, ia wajib hidup sama seperti Yesus. Artinya Allah Bapa dan Yesus adalah satu. Ya. Makanya ketika kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang berkuasa, nama yang indah, nama yang luar biasa. Pemusik saya undang untuk maju ke depan. Hari ini kita belajar tentang dalam nama Tuhan Yesus. Kesimpulan khotbah, Allah berfirman dan semesta jadi. Firman Allah adalah Allah itu sendiri. Allah kita bukan Allah yang mati. Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah yang maha kekal. Karena Dia punya kekekalan, maka firman-Nya juga kekal. Firman-Nya hidup, firman-Nya berkuasa, dan firman itu telah menjadi daging sama seperti kita, namanya Yesus. Dia datang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Dia mati buat kita. Dia mengorbankan nyawanya, menukar nyawanya buat kita orang berdosa, supaya kita layak di hadapan Allah. Ketika kita dilayakkan di hadapan Allah, karena kita ada di dalam Dia, kita adalah milik Dia, maka dengan namanya, apapun yang kita minta, sorga terbuka, sorga merespon. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan akan menjawab kebutuhan kita melebihi apa yang kita butuhkan sesuai dengan kekayaannya. Karena Tuhan kita Tuhan yang kaya. Jangan pernah berpikir sebatas kebutuhan kita, tapi berpikirlah sebatas kekayaan Tuhan. Karena kekayaan Tuhan tidak terbatas. Kebutuhan yang kita minta terbatas karena apa yang kita butuhkan itu tidak bisa menjangkau masa depan kita. Tapi Tuhan memberikan jawaban doa untuk masa depan kita. Kita hanya minta sebatas yang kita lihat sekarang. Tapi Tuhan punya rencana yang indah buat masa depan kita. Terkadang kita bersungut-sungut, terkadang kita menggerutu, Tuhan sampai kapan doa saya nggak dijawab? Tapi Tuhan bukan tidak menjawab. Tapi Tuhan sedang mempersiapkan jawaban doa yang lebih dahsyat daripada apa yang kita minta. Itulah kuasa daripada dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kita
Ketika kita berdoa kepada Bapa dalam namanya, Bapa akan melakukan. Karena Bapa mengasihi kita. Kenapa Bapa mengasihi kita? Karena kita mengasihi Yesus. Kita melakukan perintah-perintahnya. Dan kita percaya bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Pegang itu, jadikan prinsip hidup, jadikan firman Tuhan yang hidup. Percayalah, percayalah. Sorga selalu terbuka dan sorga selalu merespon jawaban doa kita. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu untuk Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Masing-masing berdiam diri, merenung sejenak tentang kebaikan Tuhan Yesus. Dia adalah harta terbaik dari sorga. Dia adalah kepunyaan sorga. Sebelum dunia dijadikan, Dia ada bersama-sama dengan Bapa. Dia adalah firman Allah, firman yang selalu bersama Allah. Bahkan melalui firman Allah dunia dijadikan. Oleh Dia dan melalui Dia semesta alam jadi. Kita semua adalah ciptaannya. Oleh sebab itu adalah tugas kita, adalah kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus untuk mempermuliakan namanya. Oleh karena itu, coba renungkan betapa baiknya Tuhan Yesus. Dia datang untuk mati buat kita. Dia datang untuk tukarkan nyawanya buat kita. Semua karena kebaikan Dia. Semua karena kebaikan Dia. Imam-imam menebus dosa dengan korban persembahan dosa, korban bakaran dosa, bukan dengan darahnya sendiri. Tapi Imam Agung yang bernama Yesus, Dia menebus dosa-dosa kita dengan darahnya sendiri. Dia tidak lakukan berulang-ulang, Dia lakukan melalui darahnya sendiri untuk menebus dosa kita semua, melayakkan kita, sehingga apa yang kita minta kepada Bapa dalam namanya, Bapa mengabulkan. Oleh sebab itu, mulai saat ini, apapun yang kalian minta, kebutuhan kan, solusi dari permasalahan hidup kan, minta dalam nama Yesus. Tapi bukan hanya dalam nama Yesus, tapi
Tetapi jadilah pribadi yang benar-benar di dalam Yesus. Pribadi yang mengasihi, pribadi yang percaya, pribadi yang selalu memuliakan namanya di dalam nama Tuhan. Mari kita katakan, ku mau memuji-Mu. Terima kasih Bapak buat firman-Mu. Kami boleh memahami, mengerti, percaya dengan bantuan Roh Kudus, dengan pemahaman ilahi bahwa Engkau dan Bapa adalah satu. Apapun yang kami minta dalam nama-Mu, Engkau akan melakukannya. Kami percaya Engkau akan memberikan jawaban doa sesuai dengan kekayaan-Mu. Apa yang kami minta, Engkau jawab melebihi apa yang kami minta. Bapa dalam surga, berkati anak-anak-Mu. Biarlah melalui firman pada pagi menjelang siang ini, anak-anak-Mu sudah diperbaharui. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Apa yang mereka minta Tuhan, kami percaya sorga terbuka, sorga merespon semua bagi hormat dan kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat firman. Materaikan firman ini untuk berakar di tanah ruang hati kami, bertumbuh, bahkan menghasilkan buah-buah yang manis yang bisa kami nikmati dan kami bagikan bagi banyak orang untuk hormat dan kemuliaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur buat firman-Mu. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan masih bagimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Kita akan lanjutkan untuk perjamuan kudus. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi orang percaya dan anak-anak yang berusia 12 tahun. Karena ada tertulis, setiap kali kau makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan dipersatukan dengan tubuh dan darahnya melalui perjamuan kudus ini. Tapi sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita harus periksa diri kita masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kita harus mengakui dosa di hadapan Tuhan, karena Dia adalah Allah yang setia. Dia akan mengampuni kita ketika kita memohon ampun kepada-Nya. Berdamailah kepada Tuhan sebelum kita dipersatukan dengan Tuhan. Karena ada tertulis, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Kalau ada yang Roh Kudus ingatkan tentang hal-hal yang belum beres di hadapan Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Ia adalah Allah yang setia, minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun, Dia adalah Tuhan Yesus yang baik. Dia akan mengampuni kita, Dia pengantara di sorga, Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Minta ampun. Ampuni, ampuni. Kalau ada dosa dan pelanggaran, ampuni kami. Layakkan anak-anak-Mu, layakkan anak-anak-Mu, layakkan kami semua, layakkan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, angkat roti tinggi-tinggi di tangan saudara.
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Marilah kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan tangan saudara. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah cawan yang kita minum dengan ucapan syukur adalah persekutuan darah Yesus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur, jangan ada yang diam. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu, ya Tuhanku, ya Rajaku. Terima kasih Yesus, Engkau baik Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau selalu menjaga mereka di tengah-tengah masa pandemi ini. Penyertaan-Mu sempurna, penjagaan-Mu ajaib. Kami percaya mujizat masih ada buat mereka. Terima kasih Bapak buat kebaikan. Sekali lagi Tuhan, materaikan anak-anak untuk tetap ada di dalam Engkau. Dan ketika mereka meminta sesuatu di dalam nama-Mu, izinkan pintu sorga terbuka. Izinkan sorga merespon. Izinkan sorga menjawab, melebihi apa yang mereka butuhkan, sesuai dengan kekayaan sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat kebaikan. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti Engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, saat ini juga pintu sorga terbuka di hadapanmu. Ulanglah dan bawalah kemenangan, keberhasilan, keberuntungan, kelepasan, kesembuhan, tubuh yang sehat, jiwa yang kuat, roh yang menyala-nyala, bahkan berkat Abraham, Ishak dan Yakub, dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang bermain. Bagi setiap kita orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.